Jadi dari apa yang Bang Zaki sampaikan, apakah hanya itu yang melatar belakangi AHY memenuhi panggilan negara untuk menjadi menteri? Ya banyak memang hal-hal, tapi salah satu diantaranya kan kami Demokrat ini kan berpengalaman di pemerintahan dulu selama 10 tahun. Dan ada salah satu tahap yang krusial, yaitu kita bicara mengenai soft landing. Bagaimana presiden yang di ujung masa pemerintahannya itu kan ada potensi juga gitu ya. Misalnya tidak lagi fokus. Ya. Bahkan bukan hanya istilahnya itu dalam kabinet, bukan para menterinya, tetapi juga mungkin jajaran ke bawahnya karena berpikir sebentar lagi selesai, sebentar lagi ada pemimpin baru kan begitu. Ya. Ya kan? Ada nuansa-nuansa begitu gitu. Belum lagi misalnya ada pihak-pihak yang secara politis menganggap bahwa itulah posisi terlemah seorang presiden pada saat mau turun kan begitu. Ya, Di ya. ujung. Nah, sehingga mungkin ada yang berupaya nih demi keuntungan elektoral atau kedepannya ya kan mencoba mungkin menggerogoti pemerintahan. Nah, kalau Mas AHY Demokrat, ya ini ingat betul Pak SBY menyampaikan bagaimana dulu beliau ketika menjadi presiden memimpin negeri ini selama 2 periode juga berupaya sangat serius melakukan soft landing. Karena jangan sampai kerja keras selama 10 tahun ini ya kan kita inginnya bisa berlanjut dengan baik. Dan yang lebih penting dari itu, ini yang lebih penting dari itu. Ya. Ya. Bagaimana kita ini kan pasca reformasi mengatur sistem pemerintahan di negeri kita ini ada pemilu secara rutin reguler 5 tahun sekali. Lalu kemudian bagaimana rakyat menentukan pilihannya kan begitu. Nah jangan sampai sistem ini kemudian dirusak gitu. Kita sedang membangun sistem demokrasi. Ya, ya. Tapi karena ada katakanlah pihak-pihak yang ya mungkin tidak bertanggung jawab kita bilang atau ada yang sakit hati mungkin Ya. lalu berupaya menggerogoti kan begitu. Ya masih mending menggerogoti dari luar. Karena kalau dari dalam ini kan yang keterlaluan kan gitu. Nah kalau bagi seorang Pak SBY mengingatkan itu kepada Mas AHY, mengapresiasi betul Pak SBY. Bagus itu Mas Ketum. Itu langkah yang tepat gitu. Karena bagaimanapun saya tahu betapa soft landing itu butuh kerja keras dan tidak mudah. Ya. Nah tolong Mas Ketum membantu Pak Presiden bisa soft landing dengan baik. Karena ini negara yang memanggil. Ya, ya, ya. Jadi memang Demokrat punya pengalaman untuk soft landing sebuah pemerintahan. Ya, kira-kira seperti itu gitu. Dan harapan kami tentu pengalaman ini bisa kita tularkan, bisa bermanfaat. Ya kan? Ya. Memberikan kontribusi bagaimana proses soft landing hari ini agar pemerintahan ke depan terus bisa berkesinambungan. Kita tidak memulai ulang atau meriset kembali demokrasi kita dari titik nol. Ya. Tapi bisa terus mengalami peningkatan. Gitu.